Oke, masuk lagi Suzuki Satria F 150. Nah, untuk keluhan di bagian mesinnya ya, itu ada salah pemasangan pertama, kedua ada part yang di apa sih? Partnya yang diapain? Yang sengaja Nah, tidak ada. ada salah satu komponen spare partnya yang tidak dipasang ya, gininya ya. Entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, nanti kita akan cek part yang sengaja dilepas, bagian atau komponen dari spare part itu ya. Entah itu fungsinya sebagai apa, maksudnya seperti apa ya. Untuk awal motor ini sebelum kita bongkar itu yang punya motor bawa ke sini. Untuk motornya itu susah hidup ya. Posisi motor susah hidup, sudah diengkol-engkol. Sampai Bang Reja ngengkol kakinya sampai mental-mental ya. Ya. Kompresinya terlalu besar. Nah, apa yang membuat kompresinya terlalu besar atau starternya sangat keras sekali, teman-teman? Nanti kita cek. Untuk bagian mesin kita buka. Nah, ini sepertinya sudah pernah diservis besar ini, teman-teman. Bagian blok kop sudah pernah dibuka dan kita sudah ganti bagian pak bloknya ya. Karena pak blok yang lama itu sudah bocor ya, dan tidak asli Suzuki genuine part ya. Bloknya sudah mutuan. Nah, untuk blok ini sudah diganti, tidak ketokan Suzuki lagi ya. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, motor sudah pernah turun mesin ya, atau di servis besar. Kemudian di bagian magnet, setelah kita bongkar, itu mur dari magnet kendur dia. Ya, Mur magnet kendur, kurang kencang. Lalu spy magnetnya hancur, teman-teman, atau patah ya. Nah, ini bekas teriris ya, bekas teriris oleh magnet. itu ada sisanya. Dan ini sisa spy magnetnya masih menempel. Nah, itu dia. Nah, bagaimana bisa hidup jika spy magnet ini patah dan magnet ini bergerak bebas ya, teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, ada Topnya bakal bergeser. ya, jadi posisi top dari magnet itu pasti bergeser. Jadi motor susah hidup, teman-teman. Nah, jadi tahu penyebabnya motor itu susah hidup. Pertama, di bagian spy magnet itu sudah patah ya, topnya bergeser. Dan yang kedua, untuk kompresinya yang terlalu besar atau tinggi atau keras ya saat kita starter kaki, itu di bagian. Nah, ini dia komponen spare part yang sudah rusak juga, teman-teman. Untuk noken ya, nokennya noken X itu sengaja dilepas atau sengaja dibuang. Sengaja tidak dipasang ya, kita tidak tahu ya. Nah, kenapa starternya bisa keras dia? Nah, ini di bagian diskompresinya ya. Dekompresinya ya, itu tidak dipasang, teman-teman ya. Makanya untuk starternya dia mental-mental dibuat ya. Kaki bisa keselio bisa.
Nah, untuk nokennya ini tidak ada yang rusak ya, atau lecet sama sekali. Akan tetapi di bagian di kompresinya itu dilepas teman-teman. Nah ini ya, ini yang sudah dirakit sama Bang Yudi. Nah yang mana yang dibilang di kompresinya yang dilepas. Nah ini dia posisinya. Nah ini dia teman-teman. Ini asli Suzuki Junior 4 ya, untuk partnya. Nah ini dekompresinya ini dia teman-teman. Ini yang dilepas ya. Nah di video kemarin itu patah dia. Video kemarin patah, tidak main ya, karena ada pen yang di sebelah sini. Nah ini yang kecil ini ya, yang ini itu sudah patah. Nah beda halnya dengan yang ini ya. Kalau ini dekompresinya tidak ada ya, berarti mungkin yang dulu punya motor atau yang memperbaiki motor ini wawasannya lebih dari orang Jepang ya. Ngerubah tapi tidak tahu fungsi dan tujuannya seperti apa ya. Kasihan konsumennya ya, kalau starter di motor itu kompresinya terlalu tinggi, kaki mental-mental ya, berbahaya ya, berbahaya di fisik yang punya motor atau di bagian mesinnya ya. Seperti itu aja suaranya teman-teman ya. Apapun yang ada di mesin, apapun yang ada di mesin itu kalau dirubah pasti ada menimbulkan suara. Bukan sekarang ya, lama kelamaan pasti ada ya. Ada yang dirubah pasti ada suara ya. Nah oke, ini akan kita pasang, kita setel klepnya juga ya, memakan waktu ya untuk menyeting karena klep ada 4 ya, dan tidak menggunakan rocker arm lagi, dia menggunakan SIM ya. Oke. Lanjut part 2.